Timur Leste dan Singapura sepakat kirimi AFF surat protes agar pemain diaspora Indonesia dan Vietnam dibatasi di Piala AFF 2026. Gavin Lee, mereka terlalu kuat untuk kami, tolong kurangi slotnya. Ini bukan lagi soal persaingan di lapangan. Ini sudah masuk ke level yang jauh lebih menggelikan. Timor Leste dan Singapura, dua tim yang tergabung bersama Indonesia di Grup A Piala AFF 2026, disebut-sebut bersepakat mengirimkan surat protes resmi kepada AFF. Isinya satu permintaan yang langsung membuat banyak orang tidak bisa menahan tawa, sekaligus tidak bisa menahan marah. Batasi slot pemain diaspora Indonesia dan Vietnam. Dan Gavin Lee, pelatih sepak bola Singapura, disebut-sebut menjadi salah satu yang paling vokal. Komentarnya langsung dan tidak berputar-putar. Mereka terlalu kuat untuk kami, tolong kurangi slotnya. Tolong kurangi slotnya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu berhenti sebentar untuk menikmati ironi terbesar dari seluruh drama ini. Karena ada fakta yang sepertinya terlupakan oleh Timor Leste dan Singapura ketika mereka menyusun surat protes itu. Timor Leste sendiri datang ke Piala AFF 2026 dengan skuad yang diperkuat pemain diaspora dari Inggris, Portugal, Australia, Malaysia, Singapura, dan Irlandia Utara. Bukan satu atau dua pemain, tapi cukup banyak sampai media menyorotnya sebagai salah satu perubahan terbesar dalam komposisi skuad mereka dibanding edisi-edisi sebelumnya. Negara yang minta pemain diaspora dibatasi datang dengan banyak pemain diaspora sendiri. Sungguh, tidak ada kata yang lebih tepat selain buset. Dan Singapura adalah negara yang justru menjadi pelopor penggunaan pemain naturalisasi di Asia Tenggara. Mereka sudah melakukannya sejak awal 2000-an. Marcus Bent, Itimi Dixon, John Wilkinson, Ekmar Gonzalez. Daftar pemain naturalisasi Singapura panjang dan sudah dikenal luas di seluruh Asia Tenggara. Jadi dua negara yang punya sejarah panjang menggunakan pemain diaspora dan naturalisasi sekarang meminta negara lain untuk membatasi hal yang sama. Netizen langsung meledak. Ada yang nulis, Timur Leste minta batasi diaspora, tapi timnya sendiri penuh pemain dari Inggris, Portugal, Australia, ini komedi atau tragedi. Ada yang bilang, Singapura yang naturalisasi pemain dari Brazil, Nigeria, Portugal sejak tahun 2000-an, sekarang protes soal diaspora Indonesia. Ingatan pendek sekali. Ada yang lebih singkat tapi lebih menusuk. Kalau gak mau kalah, latihan lebih keras. Jangan minta yang menang untuk dikebiri. Dan ada satu yang paling viral. Kalian minta slot diaspora dikurangi, tapi kalian sendiri pakai diaspora. Jadi yang harus dikurangi itu diaspora kalian sendiri dulu dong. Pertanyaan yang sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawabnya. Tapi di balik kelucuan ironi ini, ada masalah yang lebih serius yang perlu kita bahas. Karena permintaan seperti ini, meski terdengar tidak masuk akal, kalau terus disuarakan dan mulai dapat dukungan dari lebih banyak negara anggota AFF, bisa menjadi preseden yang berbahaya. Karena aturan FIFA soal pemain diaspora dan naturalisasi sangat jelas. Selama memenuhi syarat kewarganegaraan yang berlaku, selama prosesnya transparan dan sesuai regulasi, tidak ada batasan soal berapa banyak pemain naturalisasi yang boleh dimainkan oleh sebuah tim nasional. Tidak ada, nol, nihil. Kalau AFF mulai menerapkan batasan yang tidak ada dalam regulasi FIFA, mereka sedang membuat kebijakan yang bertentangan langsung dengan induk organisasi mereka sendiri. Dan itu bukan posisi yang bisa dipertahankan dalam waktu lama. Tapi yang lebih penting dari regulasi adalah prinsip dasarnya. Indonesia tidak mencurangi sistem. Indonesia tidak melanggar aturan. Indonesia melakukan apa yang diperbolehkan dan didorong oleh FIFA. Mencari pemuda berdarah Indonesia dari seluruh penjuru dunia dan mengundang mereka pulang untuk membela tanah leluhur mereka. Tom Hay tidak dipaksa jadi WNI, Ragnar Ortamongen tidak disuap, Santi Walsh tidak dibayar untuk memilih Indonesia daripada Belanda. Mereka memilih karena mereka merasa terhubung, karena darah Indonesia mengalir dalam diri mereka.
dan Mitchell Baker, pemuda 19 tahun dari Melbourne, yang kakek neneknya lahir di Yogyakarta dan Semarang, bahkan sampai melepaskan peluang karir di MLS demi bisa memakai jersey Garuda lebih cepat. Itu bukan kalkulasi pragmatis, itu adalah keputusan dari hati. Minta mereka dikurangi, itu bukan soal keseimbangan kompetisi, itu adalah penghinaan terhadap pilihan yang sudah mereka buat dengan sepenuh hati. Dan kalau Timor Leste dan Singapura benar-benar serius dengan permintaan itu, maka jawabannya bukan di meja AFF. Jawabannya ada di lapangan. Kalau mau bersaing dengan Indonesia, bangun program pembinaan yang lebih baik. Investasikan di akademi sepak bola. Kirim pelatih-pelatih terbaik ke desa-desa dan sekolah-sekolah. Bangun infrastruktur, buat program diaspora kalian yang lebih sistematis dan lebih luas. Itulah yang Indonesia lakukan selama bertahun-tahun. Dan itulah kenapa sekarang hasilnya terlihat. Bukan sulap, bukan curang, bukan jalan pintas. Kerja keras panjang yang akhirnya berbuah. Dan sementara Timor Leste dan Singapura sibuk menyusun surat protes ke AFF, Indonesia sudah di Jakarta, meninggalkan Bali setelah sebulan TC intensif, membawa 26 pemain terpilih dari 50 yang dipanggil, siap memulai Piala AFF 2026. Kamboja menunggu di Pakansari 27 Juli 2026. Vietnam menunggu 3 Agustus 2026. Timor Leste menunggu di kandang mereka 31 Juli 2026. Dan Singapura menunggu di kandang mereka 7 Agustus 2026. 4 laga, 4 kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia layak berada di level ini. Bukan karena diaspora, tapi karena kerja keras, persiapan yang serius, dan tim yang punya karakter untuk berjuang sampai akhir. Surat protes ke AFF tidak akan mengubah apapun di lapangan. Yang akan mengubah segalanya adalah peluit pertama yang berbunyi di Pakansari 27 Juli 2026. Dan saat itu tiba, Indonesia tidak akan membalas dengan kata-kata. Garuda akan membalas dengan permainan. Gimana menurut kalian? Apakah protes Timor Leste dan Singapura ini masuk akal? Atau justru jadi bukti bahwa Indonesia sudah benar-benar ditakuti di Asia Tenggara? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.